Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Sukardi dengan NIM 0301240023 dari Prodi Akuntansi Reguler semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perencanaan dalam perusahaan, pengawasan dalam perusahaan, dan pengorganisasian dalam perusahaan dalam materi Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Ropi Marlina SE, ME, SY. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perencanaan dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan tentunya manajer-manajer itu menentukan rencana apa sih yang akan dibuat untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai kesuksesan di dalam perusahaan. Nah, perencanaan ini adalah proses yang paling utama di antara proses-proses lain, yang artinya tanpa adanya perencanaan ini, proses-proses lain tidak akan terbentuk dan tidak akan ada. Nah, manajer ketika membuat suatu perencanaan yang baik, maka akan membawa kesuksesan untuk perusahaan. Dan dari proses perencanaan inilah manajer mendapatkan banyak ide-ide cemerlang dalam membentuk atau merumuskan program-program jangka panjang untuk mencapai kesuksesan perusahaan tersebut. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut beberapa hal. Yang pertama, menentukan tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan ke depannya. Yang kedua, menentukan tindakan apa yang harus diambil agar rencana tersebut dapat tercapai dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menentukan biaya apa saja yang keluar dan faktor-faktor produksi apa saja yang nanti akan muncul dan akan digunakan. Ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan, yang artinya ketika tidak ada salah satu dari ketiga tersebut, maka tidak akan tercapai. Artinya juga ketika merencanakan tanpa adanya tindakan yang dilakukan dan tanpa kita tahu biaya yang akan keluar dan faktor produksi apa saja yang akan muncul, tentunya pencapaian dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Selanjutnya, ke pengawasan dalam perusahaan. Falsafah dasar fungsi pengawasan di dalam Islam itu ada beberapa pandangan mengenai tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam ini memerintahkan kepada setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Salah satu contohnya yaitu jabatan di dalam sebuah pekerjaan. Hal itu adalah suatu amanah yang harus dijalankan oleh setiap orangnya. Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim ini akan membuat kita untuk menjauhkan dari kita dalam melaksanakan atau melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan di dalam seorang muslim ini adanya pengawasan internal yang melekat tentunya akan menuntun kita dalam menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya. Dan ini merupakan adalah Islam, gitu. Sekalipun demikian, Islam ternyata belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail. Tetapi Islam mengajarkan kita sebagai individu muslim, ketika kita sedang melakukan pengawasan, hal itu disesuaikan dengan pengalaman kondisi sosial atau keadaan yang melekat di dalam masyarakat. Walaupun di dalam Islam sendiri belum menjelaskan secara detail dan baku bahwa pengawasan itu harus seperti apa, begitu. Selanjutnya, pengorganisasian dalam perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ini tentunya perlu adanya pengorganisasian. Hal ini untuk merumuskan tindakan-tindakan apa saja sih yang harus dilakukan agar tujuan yang telah kita rencanakan ini dapat tercapai ke depannya. Nah, ajaran Islam ini adalah ajaran yang mendorong kita sebagai umatnya untuk melaksanakan segala sesuatu itu secara terorganisir atau terorganisasi dan secara rapi. Pengorganisasian ini sangatlah ajeng. Kenapa? Karena bahkan ketika adanya suatu kebatilan ini dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi, begitu. Organisasi di dalam pandangan Islam ini bukan hanya semata-mata sebagai wadah aja, melainkan
lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi ini lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Nah, di dalam sebuah organisasi itu tentunya adanya atasan dan bawahan, yang dimana atasan ini harus bisa menempatkan bawahan-bawahannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kenapa? Dengan adanya struktur yang sesuai dengan penempatan karyawan-karyawannya, tentunya hal itu akan mempercepat, akan mempermudah untuk mencapai tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Akan mempercepat proses perencanaan itu dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.